keterbatasan kita, tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi keinginan kita saat kita menjadi anak Tuhan. Satu hal bahwa kita mau selalu datang menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau siap beribadah kepada Tuhan. Engkau lebih mengerti, Engkau lebih tahu dengan segala keberadaan kami. Dan Engkau pun tahu dengan segala kerinduan anak-anak-Mu untuk berhimpun beribadah di rumah-Mu ya Tuhan. Tetapi saat ini dengan keterbatasan yang ada, Engkau lebih mengerti ya Bapa. Engkau pun pasti memberkati umat-umat-Mu yang lain. Engkau pasti memberkati mereka Tuhan. Walaupun mereka berada di rumah, mereka datang menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pimpinlah acara kami saat ini, ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami percaya kuasa Roh Kudus boleh ada di dalam kehidupan kami yang akan selalu memberkati kami, baik melalui pujian kami, melalui penyembahan kami, melalui kebenaran firman Tuhan, boleh memberikan kekuatan baru bagi kami, memberikan berkat bagi kami, berkat bagi rohani kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami siap untuk menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang mengganggu kami saat berjalannya ibadah kami, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan bagi kami, ada pembelaan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang sudah kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita katakan bahwa betapa besar dan ajaibnya karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Engkau layak untuk kami puji dan kami sembah. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu, benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan
Allah kami yang dahsyat. Kami hanya percaya kepada Engkau Tuhan. Amin. Segala pujian syukur kami selalu naikkan hanya kepada Engkau. Karena betapa baiknya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami ada hingga saat ini Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kemurahan-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan dengan kekuatan kuasa urapan yang daripada Engkau. Biar kami boleh menerima Tuhan berkat melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang mampu mengubah sikap hati kami. Firman-Mu Tuhan yang mampu membentuk pribadi kami, supaya kami berlayak di hadapan Engkau, supaya hidup kami berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Segala kuasa-kuasa yang mengganggu kami berjalannya firman-Mu, di dalam nama Yesus kami percaya ada kuasa, ada kekuatan yang nyata bagi kami orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita siap menerima Tuhan. Haleluya saudara Tuhan. Shalom. Saya bersyukur pada siang hari ini bahwa dengan kemurahan Tuhan kita boleh ibadah di tempat ini, sekalipun ada waktu atau geser waktu saudara. Dari jam 10 ke jam 11 karena kami saya ada kerja bakti harus menyesuaikan dengan masyarakat dan RT yang ada di sini. Dan kalau hari ini belum ada ibadah saudara, berarti tidak bisa. Tapi untuk hari ini saya pengen dulu dan nanti ibadah ke depan seperti biasa, kembali beribadah ke depan seperti biasa. Haleluya. Puji Tuhan kepada jemaat yang ada di rumah yang sementara mengikuti Zoom, mengikuti ibadah lewat HP, lewat YouTube, internet. Biarlah saudara akan mengikuti baik-baik, karena firman Tuhan adalah kekuatan untuk kita semua. Haleluya. Ya, kita akan melihat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat. Saudara baca di sana, ya. Kalau saudara dapat, bisa tolong bantu baca 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sudah dapat tidak? 1 Yohanes 5 ayat 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, pasal 5 ya saya. Pasal 5 ayat keempat. Ya. 1 Yohanes 5 pasal 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin, sudah saudara? Amin. Ya. Nah, ayat yang kelima, sekali lagi ayat yang kelima, tolong sambung lagi ayat yang kelima supaya disempurnakan. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin, saudara? Amin. Haleluya. Kitab yang kita pelajari adalah kitab yang sama yang dibaca oleh seiman kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat, ya, kita sudah melihat bahwa inilah hidup kita yang telah dipanggil Tuhan menjadi milik Dia. Amin. Inilah hidup kita. Jadi
kita perkenalkan bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita sudah mengenakan sebuah pakaian iman di dalam diri kita. Ya. Dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Amin. Ya. Sebab semua yang lahir dari Allah ini mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Ya. Saya akan kaji dulu khotbah sementara ini antara logika dan iman. Antara logika dan iman. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Katakan amin. Amin. Haleluya. Ya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang sudah menerima Dia, kita sudah mengenakan iman yang kuat kepada Dia, ya, sehingga kita adalah orang yang telah mengalahkan dunia. Haleluya. Amin. Judul khotbah kita, saudara, saya sudah kasih tahu tadi, antara logika dan iman, ya. Karena logika dan iman itu tidak bisa satu, tidak bisa tidak bisa paralel, tidak bisa masuk, saudara. Karena iman, saudara, berbeda dengan logika. Mana yang kita pilih, antara logika atau iman? Ya, mana kita pilih? Antara logika, ya, atau iman? Nah, saudara, dalam menjalani kesulitan hidup ini, saudara, ada banyak yang kita harus perhatikan, yang kita lihat, yang kita alami. Logika, saudara, itu sulit untuk kita menyesuaikan dengan iman. Ya, logika dipimpin oleh daging, iman dipimpin oleh Roh Allah. Ya, logika dipimpin oleh daging, iman dipimpin oleh Roh Allah. Kenapa, saudara? Logika itu lahir dari pikiran, ya, sehingga di dalam sebuah pelajaran Alkitab secara teologi, saudara, bahwa apa yang kita lihat masuk di pikiran kita, lalu kemudian saudara lihat akan masuk di hati kita. Jadi hati inilah yang akan menimbang mana yang baik dikeluarkan, mana yang tidak baik yang dikeluarkan. Apakah kita keluarkan itu baik? Itu sudah kita harus pikirkan di hati kita. Apakah tidak? Jadi yang menjadi penimbang adalah hati kita. Pikiran ini, saudara, ini bisa memikirkan semuanya. Ya, ini adalah keinginan, pikiran, ini logika. Logika dipimpin lagi, iman dipimpin oleh Roh Allah. Haleluya. Logika dari pikiran, ya, saya sampaikan tadi, logika dari pikiran, iman dari hikmat Allah. Katakan amin. Jadi logika dipimpin lagi, iman dipimpin oleh Allah. Itu saya kembali tadi. Logika dari pikiran, iman dari hikmat Allah. Nah, saudara, kenapa tidak bisa kok, saudara? Karena antara iman dan logika itu berbeda. Logika, apa yang kita lihat, ya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kalau dia mempunyai logika, saudara, ya kira-kira seperti ini, saudara. Orang kalau punya logika, dia akan dia pakai matematika, ya, 1 + 1, 2 × 2 berapa, 5 × 5 berapa. Sudah saya contohkan. Beda dengan iman. Waktu Yesus memberikan makanan
makan kepada 5.000 orang, belum dihitung perempuan wanita dan anak-anak. Hanya 5 ketul roti dan 2 ikan. Logika berkata tidak mungkin, karena pada waktu Yesus bertanya kepada orang-orang di situ, berapa banyakkah yang ada di tangan anak kecil itu? Ya, dia bilang hanya 5 roti dan 2 ikan. Sedikit saja. Itu tidak mungkin. Tidak ada. Nah, ini logika. Haleluya. Logika ini sulit, saudara, akan masuk kepada sebuah iman. Karena iman itu berbicara hal yang di dalam, yang tidak kelihatan. Ya. Nah, logika bilang sulit. Ya, ini beda nih. Logika bilang sulit. Iman bilang pasti bisa. Katakan amin. Amin. Melewati semua hal ini. Jadi logika tidak mungkin. Ya kan? Tidak mungkin. Kalau kan pakai matematika, kalau dia pakai tambah 2 kali 2, tambah 2 tambah 2, 4. Tapi kalau logika 1 tambah 3, dia bilang 7. Ya kan, itu tidak mungkin. Di mana itu bisa ketemu? Ya kan? Haleluya. Logika bilang sulit. Ini pikiran tidak mungkin. Ya. Iman bilang pasti bisa melewati semuanya, karena kita berjalan bukan dengan penglihatan, tetapi kita berjalan dengan percaya. Katakan amin. Kita percaya. Bukan karena demikian kita berdoa kepada Tuhan, ya, supaya orang itu sembuh. Dokter sudah bilang nggak mungkin. Dokter sudah tolak, nggak mungkin. Dokter sudah pakai alat yang canggih, tidak mungkin sembuh. Apalagi kalau penyakit stadium 4, itu tidak ada. Kita berkata belum ada obat. Sampai sekarang belum bisa temui. Kalau sekarang virus, saudara, sekarang ada mulai temukan untuk supaya bisa diobati virus. Tetapi kanker, saudara, belum ada. Makanya saya lihat pembesar presiden, para menteri, pejabat-pejabat, bahkan orang-orang kaya punya uang sekalipun, sudah lihat, dia penyakit kanker tumor ganas, mati juga. Coba lihat Adi Sudiono, ya, itu sudah dijamin oleh negara, saudara. Sampai kapanpun di rumah sakit, tetapi cuma berapa bulan mati. Nggak ada obat, saudara. Haleluya. Tapi virus, saudara, kalau dia imunnya kuat, bisa hidup. Kalau dia imunnya lemah, mati. Tapi dia bisa isolasi diri dan dia minum vitamin, bisa juga hidup. Karena dia bisa bilang saya semangat. Tapi kalau kanker, sudah enggak. Maka itu banyak dokter bilang, wah, tidak mungkin sembuh. Tetapi saudara, ada begitu banyak, saudara, ketika didoakan, bagi dokter tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Logika harus memiliki ilmu yang tinggi, itu logika. Iman hanya cukup memiliki sebiji sesali. Beda kan? Kan jika engkau memiliki iman sebiji sesali, maka engkau bisa memindahkan gunung. Tidak mungkin Bapak Ibu, bertahun-tahun saya berdoa, saudara, tidak mungkin gunung itu akan pindah. Tetapi firman Tuhan bilang, itu pernah terjadi di Timur Tengah, di Mesir. Dan ada sebuah gunung yang kira-kira 3 kilo, dia bisa pindah dari tempat yang berbeda dan dia dipindahkan karena doa orang benar, tidak ada yang mustahil. Amin. Katakan amin. Amin. Iya. Logika harus memiliki ilmu yang tinggi. Iman hanya cukup memiliki biji sesali. Haleluya. Nah, ini berbicara tentang sebuah kepastian kita bahwa inilah orang percaya, sudah harus memiliki iman biji sesali. Kenapa? Sebuah
biji sesali tidak kelihatan. Nah, tidak kelihatan. Kalau jatuh itu kecil, ya mungkin kayak sebesar apa itu ya. Ya ada pasirnya juga sedikit ya, kecil sekali. Dan itu kalau sudah jatuh, ya itu tidak bisa kelihatan. Nah, iman demikian. Iman itu tidak kelihatan. Ya. Tetapi kenapa Yesus berkata bahwa kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesali, gunung pun bisa tidak. Nah, sebab iman itu bukan di luar, iman itu dari hati kita. Katakan amin. Jadi iman itu dari hati, bukan di luar. Jadi nampak perbuatan baik manusia itu dari hati, bukan di luar. Jadi dari hatilah timbul segala kejahatan. Dari hatilah timbul segala kebaikan. Katakan amin. Nah, bagaimana kita mengelola iman itu? Keyakinan kita, kepercayaan kita. Kita harus memakai sebuah keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Jangan memakai akal. Haleluya. Karena logika dikatakan logika harus logika dikatakan iman hanya cukup memiliki biji sesali. Logika harus baca, harus membaca. Logika itu harus membaca. Dia membaca buku. Ya kan begitu banyak orang membaca buku lalu tahu ya kan. Iman harus berdoa. Katakan amin. Iman harus berdoa. Bukan demikian ketika orang berdoa, saudara itu tipe iman. Ya, saya percaya orang melakukan sebuah perbuatan baik itu karena saudara berdoa. Gitu. Tapi karena saudara yakin dalam doa saudara. Begitu banyak orang mengalami ketenangan ketika orang itu berdoa. Ya. Karena doa itu adalah sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Haleluya. Doa orang benar bila dengan yakin besar kuasanya. Katakan amin. Besar kasihnya. Bila dengan yakin. Logika hanya logika sudah supaya pintar, ini logika. Iman supaya bijak, beda. Ya. Logika supaya pintar, iman supaya bijak. Sudah, saya bilang sama anak saya, Kak, harus belajar baik-baik. Setiap hari saya ingatkan dia main keyboard. Ya, saya begitu berkorban apapun, siang hari saya bawa dia harus khusus. Dia harus belajar piano, belajar keyboard, sudah hampir setahun. Ya, saya tidak main keyboard, sudah. Bodoh sudah, kalau main pun susah. Tidak bisa main. Ya, satu tangan pun tidak bisa jadi. Kemana itu ABC saya tahu. Tetapi sudah, saya itu suka mau belajar sudah. Dan saya mau supaya anak saya itu ia belajar betul. Karena untuk belajar piano bukan berdoa. Haleluya, bukan berdoa. Tetapi saudara punya piano itu kita belajar. Tetapi ketika kita belajar, kita berdoa supaya ada urapan di dalam kita bermain. Ya, ada urapan Tuhan. Ya, jadi logika supaya pintar, iman supaya bijak. Logika itu terbatas, iman itu berkuasa. Katakan amin. Ya, jadi logika itu terbatas, tetapi iman itu berkuasa. Itu berkuasa. Jadi ada di dalam Amsal kata, jika engkau lemah, maka kecillah kekuatan. Kecillah kekuatan. Logika adalah materi, iman adalah pengharapan. Katakan amin. Logika adalah materi. Saudara ada seorang guru ataukah seorang pelajar dosen itu, dia membuat suatu materi, ya, atau apakah dia topik khotbah, dia buat materi konsep khotbah 1, 2, 3 dan dia pelajari dari mana usul asal kata ini, ya kan? Itu materi. Iman adalah pengharapan. Katakan amin. Logika lihat fakta, ya, dia harus melihat fakta yang sebenarnya berbeda dengan iman. Ya, iman percaya akan mujizat Tuhan. Haleluya. Ini saya bicara tentang iman sekarang, saudara. Logika percaya kepada mujizat Tuhan.
Haleluya. Saudara, mujizat itu bagaimana, Bapak? Saya mau beritahu. Mujizat itu adalah sebuah keyakinan kita yang dalam kita percaya bahwa sebuah mujizat itu ada sampai saat ini. Katakan amin. Ya. Kenapa saudara mujizat itu masih ada sampai saat ini? Jika kita beriman kepada Tuhan, ya, maka mujizat itu terjadi. Kenapa? Mujizat itu bukan berarti melihat sebuah hal yang nyata. Ketika sudah berdoa itu datang, itu terjadi. Tapi mujizat yang terbesar jika engkau bertahan kepada sebuah iman. Katakan amin. Jika engkau terus percaya kepada Tuhan, jika engkau bertahan. Ada orang berkata mujizat itu harus berlaku sekarang ini. Tapi mujizat yang terbesar adalah ketika orang tetap percaya kepada sebuah keyakinan kita kepada Allah. Itulah mujizat. Haleluya. Kenapa sudah saya beritahu bahwa kadang kita itu digodai, dicobai, kadang kita dipengaruhi sudah. Kita mau berbuat baik, ada yang mempengaruhi. Kita mau berbuat sesuatu yang baik, ada yang menggoda kita. Maka Paulus berkata begini, apa yang saya tidak mau itu yang datang. Apa yang saya tidak kendaki itu yang datang. Pikiran, ya, saudara, yang saya tidak mau. Saya percaya sudah tidak mau berbuat kejahatan, tetapi itu yang datang, yang menggoda kita. Betul saudara? Betul. Ya, tetapi kita mempunyai iman untuk menolak semua di dalam nama Yesus. Itu tidak akan saya lakukan. Katakan amin. Amin. Karena itu manusiawi. Logika dapat gelar, ya. Logika itu mendapat gelar. Iman mendapat mahkota kehidupan. Berbeda. Jadi logika mendapat gelar. Nah, bukan demikian saudara, orang-orang sekarang sudah belajar dengan segala kekuatan dia mendapat ilmu dan dia mendapat gelar. Haleluya. Tetapi saudara, iman mendapat mahkota. Haleluya. Mahkota kehidupan. Sudah tahu, mahkota kehidupan saya teliti saudara dengan gelar adalah mahkota yang lebih tinggi. Sudah ketika saudara mendapatkan ilmu banyak, saudara itu memacu dalam diri kita, atau saudara ditantang untuk bertanding. Saudara, apa yang sudah dapatkan yang terakhir adalah mahkota. Ada satu penghargaan. Haleluya. Penghargaan. Ya. Adalah penghargaan. Gelar yang sudah dapatkan itu memang harus. Tetapi saudara, yang paling tinggi daripada gelar itu adalah penghargaan. Amin. Saudara, jika kita memiliki ilmu yang banyak, tetapi engkau tidak pernah diberikan penghargaan di dalam segala pekerjaan, itu sih. Penghargaan itu apa? Adalah saudara mendapat gaji. Itu penghargaan. Untuk apa saya kerja sudah tidak dapat gaji? Ya, itu penghargaan Bapak Ibu. Ya, amin. Itu penghargaan. Apa sih yang kita cari di dunia, saudara? Adalah penghargaan. Saudara, penghargaan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah sebuah keselamatan yang luar biasa. Karena ini penghargaan. Ya. Nah, saudara yang seterusnya, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Iman adalah mengikuti tanpa mengetahui harus kemana. Itu iman. Haleluya. Orang benar hidup oleh iman. Benar. Orang benar hidup karena iman. Ya. Iman adalah mengikuti tanpa mengetahui harus kemana. Nah, itu iman. Mengikuti tanpa mengetahui harus kemana. Jadi kita tidak tahu. Sudah tahu Abraham ketika Allah utus dia. Ya, Allah suruh dia di tempat yang dia tidak tahu, tapi di sebuah tempat yang Tuhan sediakan bagi dia. Amin. Ya, dan akhirnya Abraham keluar dari tempat istananya dan dia harus berjalan berkilo-kilo, ratusan kilo. Dia sampai di tanah perjanjian.
Dan di sana dia saudara seperti gelap. Mana yang sebenarnya? Karena itu saudara gersang matanya. Tetapi ketika dia di sana saudara, ternyata itu yang Tuhan berikan kepada dia. Dan dia mendapatkan sebuah jawaban ketika saudara dia mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Katakan amin. Iman saudara adalah kita berjalan kepada sebuah ketidaktahuan kita. Karena ketahuan kita ketidaktahuan kita adalah tahuannya Allah sendiri. Katakan amin. Haleluya. Nah, mengikuti tanpa mengetahui harus kemana. Percaya tanpa mengetahui bagaimana. Itu iman. Bersandar tanpa mengetahui mengapa. Itu iman. Percaya saja pasti Tuhan memampukan kita melewati semua hal ini. Katakan amin. Haleluya. Saudara, saya berkata, penghalang besar dari iman adalah logika. Ya, sudah saya beritahu kepada kita, penghalang besar kepada Tuhan, penghalang besar dari iman orang percaya ada logika. Saudara, saya beritahu, logika itu Allah berikan, adalah karunia bagi kita. Logika itu adalah ciptaan Tuhan. Logika itu Allah pemberian Tuhan. Saudara, manusia tidak memiliki pikiran itu, tapi Allah memberikan pikiran kepada kita. Hanya binatang yang tidak diberikan pikiran, manusia diberikan pikiran. Haleluya. Tetapi saya beritahu, logika yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kita pakai untuk Tuhan. Amin. Katakan amin. Haleluya. Jangan kita pernah pakai untuk dunia ini. Ya, hanya dunia ini, tetapi logika kita harus pakai untuk Tuhan. Haleluya. Supaya iman kita tidak menjadi suatu penghalang untuk percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita percaya bahwa Tuhan itu luar biasa bagi kita. Ya. Nah, ini yang terakhir saudara. Pertarungan logika mengendaki untuk harus mencari tahu bagaimana, mengapa, kemana arah Tuhan akan membawa kita. Nah, ini logika. Dia begini, saudara. Ini pertarungan logika menghendaki untuk terus mencari tahu mengenai bagaimana, mengapa, dan bagaimana arah Tuhan akan membawa kita. Itu kita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, iman yang mengikuti logika, bukan logika, tapi imanlah yang mengikuti logika. Haleluya. Amin. Iman yang mengikuti logika akan membatasi kita. Bahaya, saudara. Iman yang mengikuti logika akan membatasi kita, tetapi logika yang mengikuti iman akan membawa kita kepada ketidakterbatasan kita kepada Allah. Amin. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan ada untuk berkati kita. Haleluya. Kita beribadah kepada Tuhan saat ini. Sesuatu yang, ini kan kosong, tetapi Tuhan ada di tempat ini, saudara. Amin. Dengan engkau beribadah dengan percaya, saudara, engkau tidak pakai logika. Ini kok kecil nggak ada, saudara. Saya beritahu, saudara di rumah berdoa tidak mungkin, saudara. Engkau berpikir orang akan menolong saya ketika engkau berdoa di kamar, tidak mungkin. Orang tidak lihat. Tetapi yang melihat kita adalah Tuhan. Ini bicara tentang iman kita, percaya. Maka Tuhan berkata, jika engkau berdoa, masuklah di kamar dan tutup pintu dan berdoa. Sebab hanya engkau dengan Tuhan yang tahu. Saudara, iman seseorang itu bukan menunjukkan kepada orang lain bahwa saya adalah orang yang luar biasa, adalah orang yang hebat. Tetapi iman adalah menunjukkan sebuah integritas kita, menunjukkan sebuah saudara kewibawaan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kepercayaan kita kepada Tuhan, bukan kepada logika. Saat ini saudara, apa yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kita berdoa sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya saudara. Hidup ini terletak bagaimana? Cara kita mengkonsep, cara kita menyusun, memanage, bagaimana cara kita untuk melakukan
Sebuah pekerjaan mau berhasil atau tidak tergantung kita. Begitu juga doa. Jika kita mau berhasil, kita harus memanage hidup kita, iman kita hanya kepada Tuhan. Haleluya. Orang yang bercabang hati tidak tentu hidupnya, tetapi orang yang bertekun dan beriman teguh kepada Dia, ingat mujizat itu akan terjadi. Haleluya. Saya pernah berdoa, saudara. Ada berapa orang Katolik, saudara, dari Bekasi, ada 8 orang. Pada waktu mereka datang dengan berbagai persoalan, mereka bawa di tempat ini, saudara. Mereka buat lepasan dari orang-orang ini yang sudah kuliah, yang sudah selesai kuliah, dan saya berdoa. Dan semua mereka yang berderitaan sudah semua, anak sepupu sudah, mereka orang-orang Katolik, saudara. Saya doakan. Sekarang mereka sudah baik-baik semua, saudara. Saudara, sebagian Tuhan, semua sudah dijamah Tuhan. Kenapa, saudara? Saya bilang bahwa jawaban Tuhan itu bukan memakai logika, tapi jika engkau percaya saja, engkau menyerah pada Tuhan, jika engkau yakin pada Tuhan, maka segala problem, masalah, penyakit akan dibereskan oleh Tuhan. Tergantung kita. Sekarang anak-anak itu sudah luar biasa. Ada yang sudah setia sekali. Ya, sudah ada yang satu, saudara, yang sering minta doa. Mamanya tolong doakan. Lihat masih saudara. Tapi mereka orang Katolik semua. Dan puji Tuhan, sebagian besar semua sudah diterima Tuhan. Dan mereka itu sudah menjadi orang-orang yang luar biasa mengandalkan Tuhan. Haleluya. Karena saya ajarkan, kalau kita hanya memakai logika, engkau tidak akan menemukan sebuah jawaban Tuhan. Tapi jika engkau menyerah sama Tuhan, jangan engkau berpikir hal yang ada sekarang ini, tapi engkau memikirkan hal yang tidak ada, pasti akan terjadi. Saat ini Tuhan akan tolong kita. Tunduk kepala, saya akan berdoa lagi. Haleluya. Iman atau logika? Kalau engkau beriman kepada Tuhan, engkau menyerahkan hidup sungguh kepada Tuhan, total lintas hidupmu engkau menyerahkan, saudara. Haleluya. Karena saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Karena ketika kita beriman, maka Roh Kudus akan membantu kita, sebab Dia akan menolong kita sampai kehidupan kita akan menjadi orang yang berhasil. Ya, haleluya. Haleluya. Kenapa, saudara? Orang-orang yang tidak mungkin diselamatkan, orang-orang yang tidak mungkin diubahkan, orang-orang yang tidak mungkin disembuhkan, dijamah oleh Tuhan karena dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sesungguhnya. Haleluya. Orang-orang yang tidak ada kepastian hidupnya, tidak ada pengharapan lagi. Tapi jika sudah kita ajarkan bagaimana kita berharga di mata Tuhan, sudah orang berkata engkau tidak bernilai karena engkau sudah kotor, engkau tidak ada harga karena engkau tidak ada nilai di dunia ini karena engkau sudah jahat. Tetapi Tuhan tidak demikian. Sekotor-kotornya manusia, sejahat-jahatnya manusia, sebutra-butranya manusia, tetapi Alkitab berkata, jika itu orang datang kepadaku, maka aku akan menerima dia, menjadikan anak daripada Bapa di surga. Haleluya. Manusia secara logika tidak menerima hal, tapi Tuhan tidak demikian. Ingat perempuan yang ditolak oleh manusia, ditolak oleh orang-orang pada waktu itu karena dia berbuat berzina, tetapi Tuhan menerima dia. Manusia hanya melihat coroknya, tapi Allah melihat hati orang itu. Karena dia datang mencari orang yang hilang, bukan mencari orang yang benar. Haleluya. Tunduk kepala, saya berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami berkata kepada Engkau, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, saya berdoa di Engkau. Terima kasih Bapak. Kita akan pujikan lagu saudara. Saat ku melihat jalanmu, saat ku mengerti jalanmu, namun ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi. Saat ku
hanya padamu. Oh, hatiku percaya. Oh, hatiku percaya. Hatiku percaya selalu. Katakan lagi, sekali lagi saudara. Hatiku percaya, engkau percaya kepada Tuhan. Yakin. Engkau katakan di hatimu, aku percaya. Aku percaya, aku percaya. Percaya sesuatu yang mustahil. Percaya. Firman Allah berkata, jika engkau mempunyai iman sebesar sebiji sebesar, maka engkau akan bisa memindahkan gunung. Oh, hatiku percaya. Oh, haleluya. Hatiku percaya. Oh, hatiku percaya selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Bapak Surgawi, terima kasih kami mengucap syukur kepada Engkau. Pada siang hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Kami yakin Tuhan telah melihat hati kami. Kami percaya kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Jemaat Tuhan yang hadir saat ini telah diberkati Tuhan. Telah diberikan kekuatan. Mereka sudah mendapatkan iman dari Tuhan. Engkau tambahkan iman bagi jemaat Tuhan. Mereka percaya kepada Yesus yang membuat segala sesuatu ada. Dan kami percaya Tuhan akan tolong jemaat Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang susah, yang tertutup jalan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan kami akan berdoa. Jemaat Tuhan yang akan membawa persembahan, saudara akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Bagi jemaat yang ada di rumah, semua kita berikan untuk Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berilah maka engkau akan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Nanti Ibu Bram tolong jalankan. Yang terutama kita nyanyikan lagu yang pertama. Dalam hidup ini yang terutama dalam hidup ini kami namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Hanya orang yang beriman kita bisa berkenan kepada Tuhan. Amin. Jika anak domba Allah datang, dia akan bertanya, adakah iman di dalam dirimu? Dia tidak tanya, adakah harta? Tetapi adakah iman yang kujumpai? Iman itu membawa keselamatan yang kekal. Katakan amin. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang berbuah adalah kehidupan bagi kita. Tuhan berkati kita.
dan kita akan tambahkan ibadah. Kita balik bersemua. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau pada siang hari ini. Ibadah yang terbatas yang kami buat pada siang ini, tetapi Engkau tidak terbatas kehadiran-Mu akan Engkau lakukan pada saat ini. Kehadiran-Mu Engkau sudah lakukan. Kehadiran-Mu dapat memberikan kekuatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah semua kami telah mengalami pengurapan dan pemulihan dari Tuhan. Diberkatilah suami, istri, anak-anak, cucu-cucu, semuanya Engkau sediakan berkat bagi kami semua yang beriman kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, Engkau berkati mereka Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Tuhan tolong jemaat Tuhan. Hamba berdoa, hamba taruh di atas mesbah-Mu. Engkau berkati kehidupan mereka di sepanjang minggu yang berjalan. Mereka di cover oleh Tuhan. Mereka diintervensi oleh Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka akan mengalami perlindungan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa, Engkau berkati Tuhan jemaat Tuhan yang di dalam segala kebutuhan mereka Engkau cukupkan. Tuhan tolong adakan berkat-berkat. Pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Usaha, bisnis mereka diberkati Tuhan. Sebab Engkau menyediakan hidangan bagi orang yang selalu berharap pada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara yang kami cintai. Kami berdoa buat pemerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para seluruh pejabat tinggi negara. Bahkan ya Tuhan TNI, Polri, bahkan seluruh pemerintah di daerah-daerah Engkau berkati Tuhan. Gubernur, bupati, camat, lurah, RT, semua kami berdoa Tuhan tolong berkati supaya hidup mereka selalu takut akan Tuhan untuk menjalankan sebuah tanggung jawab di negara kami yang kami cintai. Terima kasih Bapak. Virus corona belum berhenti, tetapi Tuhan Engkau segera akan menghardi, dan kami yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sehat-sehatkanlah kami semua. Jaga kami Tuhan. Jauhkan segala virus penyakit. Baik kami, baik anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan selalu cover kami, sehingga kami tidak terkontaminasi dengan virus corona. Kami mengalami kesehatan. Jantung kami, paru-paru, pankreas kami, bahkan semua organ tubuh kami, ginjal kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Kami akan tamatkan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan angkat tangan dan terima berkat. Anugerah berkat daripada Allah Bapa, biarlah cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus akan menyertai saudara saya sampai kita berjumpa dengan Dia. Itu sebabnya kami bersyukur dan tamatkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Itu sebab hari ini saudara, Tuhan berkati. Kita jumpa lagi pada minggu depan di tempat itu beribadah dan sekalian ibadah biasa, kembali ibadah biasa. Dan pada jemaat yang ada di rumah, mari minggu depan kita sama-sama beribadah di tempat ini lagi, penuhi tempat ini, dan kita percaya pasti kita diberkati Tuhan. Minggu depan kita udah pada jam yang sama, jam 10 pagi, kita sama-sama untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu.